Kalau mau jujur ya, Anies pun pusing sebenarnya. Ini dugaan saya ya, bukan pusing menentukan pilihan, tapi pusing kira-kira siapa yang kuat memenuhi 5 kriteria yang dia sodorkan. Terutama ya tentu yang pertama adalah membantu kemenangan, karena itu yang paling utama sesungguhnya. Jadi kalau tidak memiliki kemampuan untuk membantu kemenangan, itu agak susah juga sesungguhnya. Menurut saya ya ada kemajuan di area itu, walaupun kemudian bagi Anies Baswedan yang diserai tugas untuk menentukan siapa calon wakil presidennya ya menjadi tidak gampang, karena bukan karena dia subjektif menurut saya, karena lebih pada keyakinan siapa sesungguhnya yang bakal punya peluang lebih baik untuk menambah daya kemenangannya. Kendati demikian, dia mengingatkan bahwa keputusan akhir soal calon wakil presiden berada di tangan Anies sendiri. Kalau ditanya pantas, sekali lagi saya katakan lebih dari pantas, kata Paloh di kantor DPP Partai Demokrat. Paloh menyebut sosok cawapres Anies sedang dalam progres, bahkan selain AHY dia menyebut dirinya sendiri cocok dengan sebagai pendamping Anies. Jangankan Mas AHY, saya juga cocok, jadi kita lihat aja progres sampai pada waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ya Sobat RH sekalian, kita ulas satu berita yang menarik ya, soal cawapres Anies Baswedan yang sepertinya akhirnya menemukan titik temu. Bukan orangnya, tapi metodenya atau cara untuk merekrutnya, yaitu diserahkan kepada Anies Baswedan, dan sepertinya semua partai sepakat soal itu, karena kalau tidak maka nggak jalan-jalan itu deklarasi bersama, karena soal wakil presiden ini terus mengganjal. Demokrat ingin AHY, kemudian PKS inginnya siapa? Orang mereka ya Aher, kemudian justru kalau Nasdem inginnya Khofifah Indar Parawansa. Nah kalau ini tidak diselesaikan ya tidak akan pernah selesai ya. Nah, karena itu ini perkembangan yang menarik. Tapi sebelumnya Sobat Era sekalian, kalau masih berminat dengan Keren Cadas ya, ini saya pakai sportwear ya, makanya bahannya agak remuk-remuk sedikit karena memang untuk olahraga ya. Silahkan hubungi ya. Dan kemudian kalau untuk umroh ada penawaran umroh 10 hari terakhir di bulan Ramadan 2023. Silahkan hubungi juga nomor yang tertera ya. Jadi banyak produk RH Channel, ada 17, dan kemudian ada juga kita mempromosikan produk umroh. Sobat semuanya, coba kita lihat apa yang dituliskan atau disepakati oleh partai-partai politik terhadap wakil atau calon wakil presiden Anies Baswedan. Menarik ini, perkembangan menarik. CNN Indonesia, Partai Demokrat dan Nasdem menyatakan komitmen untuk menyerahkan pilihan bakal calon wakil presiden cawapres kepada bakal capres Anies Baswedan. Sebelumnya PKS juga telah menyatakan sikap serupa. Ketua DPP Partai Nasdem Irma Caniago menegaskan pihaknya tak mempersoalkan bila Anies memilih cawapres dari internal koalisi atau di luar partai koalisi.
Terkait dari dalam ataupun dari luar partai koalisi, kalau Nasdem kan juga sudah jelaskan posisinya menyerahkan kepada keputusan ke Pak Anies, kata Irma kepada cnnindonesia.com. Irma menegaskan yang terpenting sosok pendamping Anies itu mampu membawa kemenangan di Pilpres. Ia juga berharap semua pihak memberi keleluasaan bagi Anies untuk mengambil keputusan terkait cawapres. Kami sebagai partai pengusung dan pendukung wajib menggerakkan mesin partai semaksimal mungkin sebagaimana slogan kami play to win, kata dia. Deputi Badan Pemenangan Pemilu Bapilo DPP Demokrat Kamhar Lakumani menyatakan partainya akan menghormati cawapres yang dipilih Anies. Sikap Demokrat ini disebut Kamhar sejalan dengan pernyataan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY. Perkara ini diserahkan sepenuhnya ke bakal capres Mas Anies Baswedan. Kita akan senantiasa menghormati itu, kata Kamhar. Kamhar menyinggung Anies telah membeberkan 5 kriteria calon wakil presidennya, di antaranya memiliki kontribusi pemenangan, memperkuat barisan koalisi perubahan, membantu menjalankan pemerintahan, memiliki platform perjuangan yang sama dan memiliki chemistry yang pas. Oke, jadi ada tambahannya. Jadi ada capacity to win, capacity to unite, ya, capacity to govern, kemudian ada juga chemistry dan kemudian platform. Ia mengatakan Demokrat telah menerima pelbagai kriteria bakal cawapres yang diajukan oleh Anies tersebut. Itu sejalan dengan kriteria yang sudah disampaikan Mas Ketum AHY saat Rapimnas Partai Demokrat pada September 2022 yang lalu, kata dia. Sosok cawapres pendamping Anies masih belum terungkap. Demokrat dan PKS sebagai partai koalisi perubahan telah mengajukan kader mereka sebagai kandidat cawapres. Namun ada wacana cawapres Anies berasal dari luar partai koalisi. Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi tidak mempersoalkan cawapres dari luar koalisi sejauh sosok tersebut memiliki dukungan elektoral yang baik untuk membantu Anies. Selama calon presiden setuju dan merupakan dukungan elektoral yang bagus, why not, kata Abu di kawasan Stadion Madia Gelora Bung Karno. Ya, sobat era sekalian, kalau mau jujur ya, Anies pun pusing sebenarnya. Ini dugaan saya ya, bukan pusing menentukan pilihan, tapi pusing kira-kira siapa yang kuat memenuhi 5 kriteria yang dia sodorkan. Terutama ya tentu yang pertama adalah membantu kemenangan, karena itu yang paling utama sesungguhnya. Jadi kalau tidak memiliki kemampuan untuk membantu kemenangan, itu agak susah juga sesungguhnya. Karena ini from the beginning harus menang dulu, baru 4 lainnya bisa jalan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah dari nama-nama itu sepertinya ya mengkerucut ke 2 nama saja, Hovifah dan AHY. 2 nama inilah yang dianggap punya kecenderungan ya, kemampuan untuk memenangkan AHY, untuk memenangkan pasangan Anies ini. Nah, ini tetapi kan sekali lagi harus ada scientific proof ya. Jadi ada scientific proof. Jadi bukti yang ilmiah bahwa memang kalau misalnya berpasangan dengan AHY, Anies jauh lebih baik peluang menangnya dibandingkan dengan Hovifah atau sebaliknya. Nah, sekarang menurut saya ya ada kemajuan di area itu, walaupun kemudian bagi Anies Baswedan yang diserai tugas untuk menentukan siapa calon wakil presidennya ya menjadi tidak gampang, karena bukan karena dia subjektif menurut saya, karena lebih pada keyakinan siapa sesungguhnya yang bakal punya peluang lebih baik untuk menambah daya kemenangannya. Itu analisis saya ya sekarang ini. Dan untuk itu memang Anies tidak perlu buru-buru ya. Karena kalau buru-buru juga nanti kalau dia sudah menjatuhkan pilihan dan kemudian dia salah pilih, itu gawat. Jadi memang harus ada betul-betul pemikiran yang komprehensif untuk dijadikan pegangan dalam memilih calon wakil presiden. Sekali lagi, saya membayangkan Anies tidak pada posisi suka tidak suka ya, senang tidak senang, tapi pada posisi kira-kira siapa yang bakal membantu kemenangannya. Terutama dengan kemampuan menundukkan 2 area besar yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Itu yang saya lihat ya. Oke. Ya, sobat era sekalian, memang soal wakil presiden ini diperkirakan sesuatu yang bisa menghambat ya munculnya
koalisi perubahan ini. Tapi sepertinya seiring perjalanan waktu, sepertinya koalisi perubahan sudah solid. Nah, tinggal satu agenda sesungguhnya. Apakah Anies Baswedan ini jadi dikerjain atau tidak, ya, untuk kemudian tidak bisa dicalonkan karena ditersangkakan oleh KPK. Itu tinggal nunggu itu. Nah, mudah-mudahan tidak go forward ya KPK untuk menersangkakan Anies Baswedan. Karena kalau dijadikan tersangka, khawatirnya ada amuk massa ya. Sementara kalau wakil presiden ya sepertinya mengkerucut 2 nama itu. Hanya memang Hovifah sendiri belum pernah menjalin komunikasi yang intens sepertinya dengan Anies Baswedan. Malah yang intens dengan AHY. Tapi sekali lagi saya kira Anies lebih mementingkan siapa saja yang diperkirakannya akan membantu kemenangannya. Bukan sekedar chemistry saja. Karena kalau ada chemistry tapi tidak bisa membantu kemenangan ya nggak ada gunanya juga. Itu mungkin cara pandangnya ya sahabat era sekalian. Itu saja sobat semuanya, kita cukupkan di sini ya. Sekali lagi jangan lupa produk-produk keren cadasnya dan ada tawaran umroh di 10 hari terakhir bulan Ramadan kalau berminat ya. Karena ada kesempatan untuk Lailatul Qadar di Baitullah, mencari Lailatul Qadar dan juga tentu berlebaran di sana. Itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cadas. Ya sobat RH sekalian, hari ini ada pertemuan penting dan simbolik ya. Ketika Surya Paloh datang ke kantor Partai Demokrat dan yang menemui AHY. SBY tidak turun tangan. Ini menarik ya. Kenapa menarik? Karena sebagai seorang senior rupanya Surya Paloh ingin memecahkan, mencairkan komunikasi ya. Jadi dia menghormati AHY sebagai anak muda yang juga memimpin partai yang kurang lebih besarnya sama dengan partai Nasdem. Nasdem 59 kursi, Demokrat 54 kursi ya, kurang lebih sama lah. Beda-beda tipis ya. Karena itu dia menghargai dan datang ke Partai Demokrat dan tanpa kehadiran SBY. Menarik. Jadi yang menyambut itu jajaran DPP Partai Demokrat yang dipimpin langsung oleh AHY. Bahkan didampingi sang istri serta pejabat-pejabat teras lainnya termasuk Sekretaris Majelis Tinggi Andi Malarangeng terlihat di foto tadi ya. Yang anak-anak mudanya juga ada Herzaki dan beberapa pengurus lainnya. Ini menarik sahabat era sekalian karena Surya Paloh berusaha menempatkan diri menjadi pemimpin partai yang lebih egaliter. Padahal kalau dia mau ya dia tunggu saja karena posisinya kan yang butuh adalah AHY. Karena AHY lah yang kemudian ingin katakanlah dalam tanda kutip ngotot untuk menjadi wakil presiden Anies dan itu sudah dia tunjukkan dengan berusaha menjalin chemistry kemana-mana bersama-sama. Terakhir mereka datang bareng di Badan Kontak Majelis Taklim ya, sama-sama jadi bintang di tengah calon-calon presiden lainnya, tapi mereka yang paling menonjol atau tetap paling menonjol. Padahal keduanya bukanlah pejabat publik dibandingkan tokoh lain yang hadir seperti Sandiaga Salahuddin Uno dan Erick Thohir. Apakah Surya Paloh merestui kalau seandainya AHY menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan? Nah, ini tanggapan antara lain oleh Surya Paloh, kita bacakan ya. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku sudah mengetahui sikap pemerintah. Oh, beda lagi ini. Rupanya langsung berubah ini ya. Oke. Surya Paloh sebut AHY lebih dari pantas jadi cawapres Anies Baswedan. Tempo.co Jakarta, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau alias AHY lebih dari pantas untuk menjadi pendamping Anies Baswedan ya. Luar biasa.
Kendati demikian, dia mengingatkan bahwa keputusan akhir soal calon wakil presiden berada di tangan Anies sendiri. Kalau ditanya pantas, sekali lagi saya katakan lebih dari pantas, kata Paloh di kantor DPP Partai Demokrat hari ini ya. Paloh menyebut sosok cawapres Anies sedang dalam progres, bahkan selain AHY dia menyebut dirinya sendiri cocok dengan sebagai pendamping Anies. Jangan-jangan mulai tertarik juga nih. Surya Paloh awalnya nggak begitu tertarik menjadi seorang calon wakil presiden, tiba-tiba mikir, waduh, kalau dia jadi calon wakil presiden boleh juga tuh ya. Jangankan Mas AHY, saya juga cocok. Jadi kita lihat aja progres sampai pada waktunya. Jadi bahasa ini bahasa yang merendahkan, jangankan dia, saya aja cocok. Artinya dia lebih cocok lagi kan. Adapun Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera tengah mematangkan rencana bermitra dalam koalisi perubahan. Aspirasi konstituen Partai Demokrat hingga saat ini menjagokan AHY sebagai cawapres Anies. AHY menyebut sikap dan posisi politik partainya sudah jelas. Dia menjelaskan Demokrat sudah satu suara mendukung Anies sebagai capres 2024. Saat ini kata dia koalisi perubahan sudah memasuki tahap finalisasi. Ia menyebut komunikasi partainya dengan Nasdem, PKS dan Anies berlangsung intensif dan berfokus membangun chemistry. Karena sejatinya kesepakatan dan juga kesamaan dari pertemuan dengan Pak Surya tadi juga mengingatkan bukan hanya ukuran rasional tapi juga spiritual, kata AHY. Luar biasa ya. AHY berharap koalisi perubahan benar-benar bisa berlayar dalam pemilihan presiden 2024. Ia juga menargetkan koalisi tiga partai ini menang saat berlaga. Jadi bukan hanya berlayar tapi juga memenangkan suara hati dan pikiran masyarakat untuk perubahan Indonesia. Jadi hari ini Surya Paloh bertemu dengan AHY di kantor Demokrat. Tadi makan siang ya sambil berbincang-bincang. Ya, tetapi memang selain endorsement seperti itu ada beberapa hal yang perlu juga digarisbawahi ya. Misalnya soal AHY jadi cawapres, Anies, Surya Paloh jangankan dia, saya juga cocok. Itu kata Surya Paloh. Tapi ada juga bagian lain mengatakan kalaupun tidak menjadi wakil presiden Anies ya nggak apa-apa ya. AHY di depan Surya Paloh umumkan sepakat usung Anies capres 2024. AHY dampingi Anies, Paloh .2 potongan ganteng lebih dari pantas ya. Surya Paloh sebut AHY lebih dari pantas jadi cawapres Anies Baswedan. Tapi ini juga ada Surya Paloh ungkap AHY tak keberatan jika tidak dipilih Anies jadi cawapres. Surya Paloh temui AHY, politikus Nasdem ibaratkan pertemuan om dan keponakan. Nah, jadi kali ini yang menemui adalah omnya. Oke, jadi sobat RH sekalian, itu yang kita lihat ya. Jadi pertemuan ini barangkali adalah pertemuan Surya Paloh menjajaki bagaimana psikologis AHY ya. Apakah memang ada chemistry tidak hanya antara Anies dengan AHY tapi antara dirinya dengan AHY ya. Jadi Surya Paloh latihan bagaimana menghadap wakil presiden. Karena kalau sudah jadi wakil presiden kan gak mungkin wakil presiden dipanggil ya. Yang ada adalah dia menghadap wakil presiden. Dan luar biasa ya Surya Paloh melakukan komunikasi. Tapi terselip juga kata-kata saya juga pantas. Adakah Surya Paloh juga tertarik untuk menjadi pendamping Anies Baswedan? Namanya politik, tidak ada yang tidak mungkin. Karena politik itu adalah the art of possibilities ya. Seni berbagai kemungkinan. Ya memang semua kita dukung Anies tapi jangan takabur karena semua kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sekarang dukung dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala ridho Anies jadi presiden 2024-2029. Amin. Saya kira tidak pantas dan belum pantas menjadi takabur. Kenapa? Ya karena survei mengatakan Anies masih nomor 2 dan nomor 3, belum nomor 1 ya. Semua survei masih mengunggulkan Ganjar nomor 1 dan sekarang bahkan Prabowo Subianto menyalip Anies lagi. Yang sebelumnya Anies sudah menyalip Prabowo. Jadi Prabowo decline dari nomor 1 ke nomor 3 tapi sekarang dia nomor 2 lagi menurut Litbang Kompas. Sekali lagi menurut Litbang Kompas. Ganjar tetap nomor 1 sekali lagi menurut Litbang Kompas dan Anies hanya 13%. Jadi
sedikit lebih dari separuh dari suara Ganjar yang 25%. Tapi tetap saja kalau memang cuma 25% atau di bawah 50% ya tidak akan ada yang namanya pemilu satu putaran, harus 2 putaran ya. Bung Refli, doa kami sebagai masyarakat berharap Anies AHY Presiden 2024 sehingga perubahan dan perbaikan bisa terwujud demi keadilan masyarakat. Siap dukung menangkan Anies siapapun cawapresnya. Anies dan AHY cocok deh. Anies AHY oke jos 2024 pasti menang. Siapapun wakilnya tetap dukung Anies Baswedan. Alhamdulillah Bang Refli, Anies AHY berpasangan, mudah-mudahan diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya. Pak Refli, apakah tetap berjuang mengendorse dan menjagokan Gatot N dan Rizal Ramli untuk menjadi cawapres Anies? Saya tidak pernah berjuang. Saya cuman memberikan perspektif ya, memberikan masukan. Tetapi kan realitasnya kita tahu bahwa sampai saat ini tidak ada komunikasi sama sekali antara Anies dengan Rizal Ramli di ruang publik paling tidak, dan juga antara Anies dan Gatot Nurmantio di ruang publik. Jadi bagaimana mereka bisa dipilih sebagai calon wakil presiden kalau sampai sekarang belum ada komunikasinya? Karena kan ada 2 step. Pertama, Anies bergantung Anies, tapi tentu pilihan Anies dikomunikasikan dengan partai pengusung. Jadi ada 2 step ya. Kalau dari step pertama saja Anies tidak berkenan ya, atau kurang berkenan, tidak ada chemistry-nya, ya mana bisa masuk. Itu yang harus kita garis bawahi ya. Ya sahabat sekalian, kita akan lihat nanti perkembangan berikutnya bagaimana. Menarik ya. Paling tidak endorsement dari Surya Paloh itu memperingan langkah AHY, karena inilah yang paling berat, endorsement dari Surya Paloh. Tapi kalau dari PKS tidak terlihat individual dan personal tokohnya. Tapi kalau Nasdem jelas individual dan personal, yaitu Surya Paloh. Itu saja sobat era sekalian, silakan ya yang tertarik untuk ikut umroh dan yang tertarik dengan produk-produk keren Cadas. Ada produk terbaru ya, termasuk polo shirt hijau army yang saya pakai ini, dan beberapa produk lainnya, jaket bahan fleece, kemudian ada juga jaket bahan denim ya. Kemudian yang terbaru itu sportwear ya. Itu bisa dilihat nih, ada 5 produk terbaru yang baru datang. baru ada nomor contohnya. Yang lainnya ada stoknya ya, tapi ini ada nomor contohnya ya. Yang punya stok itu yang saya pakai ini, yang polo shirt warna hijau army ini. Mudah-mudahan sobat era sekalian tertarik. Yang terbaru yang merah ini sportwear ya. Jadi ada kepalanya. Harganya sama dengan jaket-jaket lainnya ya, kecuali yang bahan pelici, karena bahan pelici itu memang bahannya beda ya, itu bahan bisbol. Ya, itu saja sobat era sekalian. Sekali lagi ya, kalau tertarik dengan produk RH Channel silakan. Demikian juga kalau tertarik umroh silakan dihubungi nomor yang tertera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.